Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Baik, kita akan lanjutkan sedikit saja insyaallah. Mungkin satu atau dua poin. Semoga Allah SWT memberi taufik keberkahan pada ilmu kita. Selanjutnya nanti bisa kita diskusi, tanya jawab ya. Di sesi yang sebelumnya setelah maghrib kita telah membahas dua poin tentang bagaimana kita berdakwah. Yang pertama, hendaknya kita membekali diri. Saya akan tambahkan poin ini dengan perkataan indah dari Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau mengatakan, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fi ma ya'muru bih, faqihan fi ma yanha 'an, rafiqan fi ma ya'muru bih, rafiqan fi ma yanha 'an. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Qadhi Abu Ya'la mengatakan, tidaklah seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan ia haruslah menjadi orang yang faqih, orang yang berilmu pada apa yang diperintahkan. Mereka memiliki ilmu dari apa yang ia larang, ya. Dan dia memiliki ilmu tentang bagaimana menyampaikan kebenaran tersebut. Baik. Kemudian di poin ikhlas, kita ingatkan sebuah ayat dalam surat Al-Hajj ayat 27 Bapak Ibu, tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia ke Baitullah Al-Haram. Di surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan, ya. Dan seterusnya ila akhir ayat. Wahai Ibrahim, serulah manusia, ajaklah manusia untuk melaksanakan ibadah haji, ya, agar mereka mendatangi dengan jalan kaki, dengan berkendara, dengan unta-unta yang kurus, min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru bumi ini. Maka di sebuah riwayat dalam tafsir At-Tabrani, beliau menyebutkan bahwasanya ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil manusia seluruhnya untuk mendatangi haji. Gimana caranya? Ya Allah, saya nggak mampu, suara saya nggak akan sampai ke seluruh penjuru negeri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, cukup kamu seru mereka, aku yang akan menyampaikan suaramu kepada mereka. Baik. Maka disebutkan dalam riwayat itu, Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu. Ada yang menyebutkan juga riwayatnya beliau berada di atas bukit Sofa. Ada riwayat yang lain beliau berada di bukit Abi Kubais, ya, salah satu bukit yang cukup terkenal. Baik. Maka beliau menyeru untuk mengajak manusia berhaji. Maka seluruh manusia waktu itu mendengar. Bahkan gak cuma manusia, batu, pohon, binatang semua mendengar ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga bahkan disebutkan bayi yang ada di dalam janinnya pun mendengarnya. Dan mereka menjawab seruan Nabi Ibrahim dengan mengatakan, labbaik Allah, labbaik Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, ya. Sehingga ketika orang-orang berhaji atau berumrah, mereka akan membaca talbiyah, kalimat itu, yaitu kami memenuhi seruanmu ya Allah. Kenapa? Karena Allah yang memanggil, ya. Kemudian kita pun menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita petik dari sini tentang bahwasanya
ketika kita berdakwah menyampaikan apapun yang kita bisa, pesan lewat medsos, dakwah melalui mimbar, dakwah melalui majelis-majelis taklim, buku yang kita sodorkan kepada orang lain, sebuah buku kecil yang kita letakkan di musola atau masjid-masjid kaum muslimin, ya, itu semuanya adalah usaha kita yang kita akan bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mengerjakan sesuatu. Adapun yang menyampaikan hidayah itu di dalam hati-hati mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim itu, gunung-gunung dibuat rata, merunduk dulu. Gunung bisa merata, ya, agar suaranya itu sampai, ya. Karena kalau suara kita kena gunung itu nggak bisa lewat, ya, akhirnya mantul seperti itu. Makanya gunung itu dibuat datar semuanya di muka bumi ini. Selesai Nabi Ibrahim menyerukan seruannya, baru mereka kembali seperti semula. Begitu juga kita. Sekeras apapun orang yang kita dakwahi, sebebel apapun, ya, yang mereka kita ajak untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengubah mereka. Maka kewajiban kita hanyalah menyampaikan dan menyampaikan. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, di poin yang ketiga yang hendaknya kita berbekal dengannya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia secara umum. Dai tanpa memiliki akhlak yang mulia, maka sejatinya dia hanya menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi tentang masalah ibadah, bahwasanya syaratnya harus ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka poin akhlak ini adalah poin mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berdakwah. Baik. Apa itu akhlak mulia? Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan akhlak mulia itu badlun nada wa kaful ada wa ihtimalul ada. 3 poin tentang akhlak mulia. Badlun nada, kita berusaha memberi kebaikan kepada orang lain, ya. Ini akhlak mulia. Memberi kebaikan, memberi makan, memberi senyuman, beri uang misalnya, memberi bantuan, pertolongan, ya. Dan orang yang seperti ini kata Allah, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Siapapun yang berusaha menolong seorang hamba, Allah akan menolongnya, ya. Siapa yang menutupi kebutuhan orang, Allah akan menutupi kebutuhannya. Yang kedua, akhlak mulia itu wakaful ada, dan menghindarkan diri dari melukai, menyakiti orang lain. Ini poin yang kedua. Jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita membentak orang, ya. Jangan sampai kita memukul orang, menggibahi orang, membohongi orang, dan seterusnya dari keburukan-keburukan. Dan poin yang ketiga, wahtimalul ada, dan berusaha untuk bersabar atas keburukan-keburukan yang menimpa diri kita. Ini 3 poin tentang akhlak yang mulia. Dan dalam masalah dakwah itu seluruh akhlak mulia sangat ditekankan untuk kita, tapi yang terpenting adalah 2 hal yang biasanya, ya, yang harus ada pada seorang dai, yaitu as-sabr, kesabaran, dan juga ar-rifq, yaitu lemah lembut. Kesabaran dan lemah lembut, 2 poin akhlak mulia yang terpenting yang harus dimiliki seorang dai. Baik. Kenapa? Baik. Sebelumnya tentang masalah akhlak mulia dulu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita lihat bahwasanya beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah sendiri yang memuji manusia terbaik ini dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, ya. Sampai Allah kagum terhadap akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik ini pernah berpesan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, ya. Seandainya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang buruk, maka manusia akan lari dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga kita, ketika kita muamalah kita kepada manusia dengan cara yang buruk, maka mereka pun akan jauh dari hidayah. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala tentang rasulnya, "Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik." Wahai Muhammad, seandainya kamu itu keras, kaku dalam bermuamalah dengan mereka, lang faddu min haulik. Mereka pasti akan lari darimu. Ya, mereka pasti akan lari darimu. Maka hendaknya kita memiliki kelembutan, kesabaran yang sangat luar biasa yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Karena ketika kita menginjak jalan dakwah, pasti sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala akan ada gangguan. Pasti akan ada gangguan. Ayat yang kita bacakan tadi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa kok setelah Allah Subhanahu wa taala katakan berwasiatlah kepada kebenaran, setelah itu berwasiatlah kepada kesabaran, kok enggak yang lain? Kok enggak yang lain? Berwasiatlah kepada kebenaran dan kesyukuran misalnya, ya, atau yang lain. Enggak. Ternyata dengan sabar. Karena pasti dan tidak bisa dipungkiri setiap orang yang berjalan di atas dakwah pasti dia akan mengalami cobaan-cobaan, ya. Dan dalam ayat yang lain yang mendukung tentang kalimat ini, wa'mur ahlaka bis salat wastabir alaih, dan perintahkan anak-anakmu untuk sholat dan bersabarlah dalam menyuruh mereka dalam bersolat, ya. Pasti akan ada musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din yuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah sudah kami fitrahkan, bagi setiap para nabi pasti ada aduan, pasti ada musuh. Syayatinal insi wal jin, yaitu para setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Ada setan-setan jin, ada setan-setan manusia, ya, yang mereka saling yuhi ba'dhum ila ba'din yuhrufal qawli ghurura. Mereka saling, ya, istilahnya bahu membahu, tolong menolong, saling membisikkan, ya, jin itu kepada manusia, ya, tentang bagaimana cara menghambat dakwah, ya. Itu ada setan-setan semacam itu, ya. Setan dari jin membisikkan kepada setan manusia untuk menghambat dakwah. Bukankah kita ingat dalam sejarah bagaimana iblis sampai langsung menyamar jadi manusia demi menggagalkan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika para pemuka Quraisy berkumpul, ya, untuk membahas bagaimana apa yang kita perlakukan kepada Muhammad, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ya. Dan iblis itu yang membenarkan, menyamar sebagai seorang kakek dari Najd, ya, yang ikut rapat di situ, ya. Semuanya tidak kenal dengan kakek ini. Dan ketika ada orang yang usul ini, usul itu, dia tolak. Ini nggak bagus usulannya, ini nggak bagus usulannya. Ketika Abu Jahal mengusulkan untuk dibunuh dengan para pemuda-pemuda Quraisy, ya, sekitar 9 orang untuk menusuk rame-rame, akhirnya kaumnya Nabi Muhammad nanti akan kebingungan siapa yang harus kita tuntut, suku yang mana, bingungan karena semuanya suku tersebar, ya. Maka usulan itu diterima dengan baik oleh iblis laknatullah alaih, ya. Dan juga ketika perang Badar, perang pertama kali, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy, sampai iblis, ya, menyamar sebagai Syuraqah bin Malik untuk ikut dalam pertempuran tersebut, ya. Tapi dia kabur gara-gara nampak para malaikat yang turun untuk membantu pasukan kaum muslimin. Akhirnya dia lali terbirit-birit, ya. Baik. Sesungguhnya innakum la yarawna kama ara. Kalian tidak melihat sebagaimana aku yang lihat. Aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan, yaitu para malaikat datang, ya. Kalian tidak nampak. Seperti itu. Sampai iblis turun tangan di peristiwa-peristiwa besar. Begitu juga Bapak Ibu, mengharap senang dalam berjuang, dalam berdakwah, ya, ibarat mengharapkan matahari di malam hari, ya. Tidak akan mungkin nampak matahari di malam hari, tidak akan mungkin, ya. Begitu juga kalau kita pengen senang-senang dalam berdakwah, ya. Senang-senangnya nanti, depending dulu sampai kita mati. Insya Allah kita akan panen pahala di sana. Insya Allah ketika kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala sana, kita akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Kesedihan, halangan, hambatan dalam kita berdakwah, serasa itu sebuah kenangan indah saja. Seperti itu. Baik. Dan lihatlah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, ya.
ketika ada seorang Arab Badui kencing di pojokan masjid, apa yang beliau lakukan? Kelembutan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian ketika Muawiyah bin Hakam mengecek ketika hanya sholat, ya, ketika ada yang bersin, alhamdulillah, Muawiyah menyebutkan yarhamukallah. Ini kalimat yang bukan dari sholat, ya. Kalau alhamdulillahnya boleh, ya. Alhamdulillahnya boleh ketika bersin, ada dzikir di situ, ya. Kemudian kalimat yarhamukallah mendoakan ini enggak boleh. Waktu itu Muawiyah belum tahu tentang hukumnya mengecek waktu sholat, itu sudah tidak dibolehkan lagi, ya. Baik. Maka orang-orang pada memelototi Muawiyah, ya. Akhirnya dia ketakutan, nanti setelah ini akan apa yang terjadi ini, bakal dimarahi Nabi SAW. Ternyata enggak. Nabi SAW berkata dengan santun, siapa yang berbicara tadi? Muawiyah, ketakutan menghadap Nabi, ya. Sesungguhnya sholat ini tidak layak untuk perkataan-perkataan manusia, ya, selain dzikrullah, ya. Maka dengan kalimat itu Muawiyah sangat terkesan sekali, ya. Betapa lembutnya Nabi. Saya tidak pernah mendapati pengajar, pendidik yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Arab Badui tadi, ketika dihardik oleh orang-orang, ini masjid kok tempat untuk kencing, dihardik semua, ketakutan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, dakhu, biarkan saja, biarkan sampai selesai dulu. Selesai, baru ambilkan seember air, ya. Setelah itu dibasuh, selesai, ya. Maka ketika setelah dinasihati oleh Nabi SAW, ini adalah masjid, tempatnya sholat, tempatnya berzikir, tempat membaca Al-Quran, tidak layak untuk buang hajat di sini, ya. Setelah itu Arab Badui itu sampai mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairah. Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, jangan rahmati yang lainnya. Kayak gitu sampai, ngomong kayak gitu, ya. Arab Badui, ya. Ceplas-ceplos saja. Yang nggak suka, ya. Maka Rasulullah tegur lagi, ya. Jangan engkau menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas cuma untuk kita berdua. Rahmat Allah luas. Baik. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW begitu lembutnya, luar biasa. Kalau masalah kesabaran jangan tanya, kesabarannya sangat luar biasa. Ketika perang Uhud, apalagi ketika di Taif, ya. Kemarin kita sebutkan kisah Taif ketika menjelaskan tentang kisah Zaid bin Harithah. Nabi SAW berada ditolak di kampungnya sendiri, di kerabatnya sendiri, di suku Quraisy, ya. Beliau ingin mendapatkan hiburan, siapa tahu tetangga kampung ada yang mau menerima dakwahku, yang itu akan membuat aku bahagia, ya. Bahagia bukan karena pengen cari banyak pengikut, akan tetapi ada orang-orang yang terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke Taif. Ternyata 3 kepala suku di suku Thaqif di Taif menolak semuanya. Akhirnya beliau, ya, dilempari batu karena 3 pemuka ini memprovokasi masyarakat, ya, terutama anak-anak untuk mengejek Muhammad dan Zaid bin Harithah waktu itu, dan mereka dilempari batu sampai berdarah-darah kaki Nabi SAW. Zaid sampai bocor kepalanya dengan luka yang sangat parah, ya. Setelah itu kisah yang sangat masyhur, Nabi SAW didatangi oleh Malakul Jabal, malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu gunung-gunung, ya. Jadi bukit-bukit, gunung-gunung itu ada malaikatnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Malakul Jabal ini untuk menawarkan kepada Muhammad apapun yang diinginkan Muhammad, halal, bebas, ya, apapun, ya. Maka Malakul Jabal datang kepada Nabi SAW, bahwasanya ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menawarkan kepadamu, wahai Muhammad, untuk menghancurkan orang-orang Thaqif, orang-orang Taif itu. Kalau mau 2 gunung besar ini akan saya timpakan kepada mereka sehingga rata dengan tanah, nggak ada penduduk lagi, nggak ada kehidupan di situ lagi. Gimana? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau justru mengatakan, arju an yakuna an yakhruju min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bi syai'an. Justru aku berharap, wahai malaikat Jabal, untuk muncul nanti di tulang sulbi mereka, di keturunan mereka nanti, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan kepada Allah sama sekali. Kesabaran yang berbuah manis. Ketika kita memiliki kesabaran tingkat Nabi, insya Allah dakwah kita akan berbuah manis juga, ya. Tapi kita nggak akan bisa sesabar Nabi, tapi setidaknya mendekati. Qaribu wasaddidu, dekatilah, ya, dan berusaha untuk memperbaiki. Akhirnya muncul di negeri Taif itu orang-orang yang luar biasa. Abu Hurairah kita kenal, Tufail bin Amr ad-Dawsi, mereka adalah orang-orang dari Taif. Hingga detik ini
Taif masih negeri Islam, ya, atau kota Islam. Taif, ya. Buah dari kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah seperti ini sangat melimpah, Bapak Ibu. Tidak mungkin saya akan sampaikan di sini, ya, dalam waktu yang singkat ini. Ya. Akan tetapi ini semoga cukup untuk memotivasi kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Karena ketika sebagian kita mungkin tidak pandai untuk mengecek berdakwah, untuk cari dapet pitih untuk membelikan buku, tidak pandai loh. Ya. Yang apa pandai apa? Cuman berakhlak mulia. Ya, dengan berakhlak baik. Kok elok bana anak kok. Di mana beraja? Rupanya kok kajiannya. Yang dikaji, penasaran. Ya, akhirnya mencari. Dan kisah seperti ini banyak. Akhirnya mereka mendapat hidayah. Ya, seperti itu, akhlak yang mulia. Ya. Baik. Kita tadi sebutkan semampu kita untuk kita berdakwah. Semampu kita. Ya. Ada pernah saya teringat kisahnya yang disebutkan oleh guru kami Ustadz Syafiq Basalamah, semoga Allah menjaga beliau. Ketika ada seorang bapak-bapak, ya, mendengar ceramah dari Ustadz, kemudian beliau meminta catatannya. Ustadz, saya terkesan dengan tadi yang Ustadz sebutkan tadi, hadis itu. Apa tadi hadisnya? Tolong catatkan saya tentang kalimatani khafifatani al lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dicatatkan, dihafal. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, sangat berat ketika ditimbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat ini. Maka dia hafalkan, dia baca-baca, dia hafalkan. Satu hadis yang dia bisa hafal, ya. Baik. Akhirnya dia mendakwakan, ya. Ketemu sama orang, saya akan menyampaikan satu hadis untukmu. Saya tadi dengar di kajian, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Amalkan ini ya, dua kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang ringan di mulut, ya, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ketemu sama orang seperti itu. Sampai di akhir hayatnya, ya, ketika dia pingsan sakaratul maut, ya, terbangun dari pingsannya, ada di sekitarnya ada dokter, perawat, berkata, mumpung ada kesempatan, masih hidup, Pak dokter, dengarkan, saya pernah mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di mulut, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Setelah itu baru meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Meninggal, ya, diakhiri dengan amalan dakwah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, nadarallahu ra'an. Semoga Allah menjadikan wajahnya berseri, man sami'a maqalati, yang mendengar ucapanku faballagh. Kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Allah akan jadikan berseri, ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin kita sudah lewat, yaitu ini sebenarnya sudah ada di poin-poin sebelumnya, tapi saya jadikan poin khusus karena ini cukup penting dan banyak di antara kita yang melewatkan poin ini, yaitu tentang doa. Doakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kepada target dakwah kita, siapapun itu, keluarga kita, kerabat kita, masyarakat kita, yang kenal maupun yang tidak kenal. Doakan mereka semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Tadi kisah yang barusan Nabi Muhammad SAW di Taif. Apakah Nabi SAW mengenal mereka orang-orang Taif? Tidak kenal, baru datang waktu itu. Tapi Rasulullah SAW dengan tulusnya mendoakan mereka. Kenapa? Berangkat dari kecintaan. Dan ini termasuk poin Bapak Ibu. Ketika mendakwai, berangkatkan dari kecintaan. Jangan targetnya dia harus berubah. Jangan. Targetkan karena kita cinta kepadanya, semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Doakan. Rasulullah SAW mendoakan teman kecilnya, yaitu Hakim bin Hizam, itu selama 20 tahun. Ya. Teman kecilnya, teman mainnya dulu, ya. Waktu masih kecil, ketika Nabi diutus menjadi seorang Rasul utusan Allah, Hakim bin Hizam tidak langsung percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal teman dekatnya, teman mainnya. Tapi Nabi SAW tidak putus asa, terus doakan, sampai 20 tahun setelah itu Hakim bin Hizam masuk ke dalam Islam. Luar biasa. Ibunya Abu Hurairah, kita tahu kisahnya. Ibunya Abu Hurairah, ketika dia setiap hari di dalam rumahnya
celaan untuk Muhammad SAW. Abu Hurairah sebagai orang yang sangat mencintai Nabi SAW, melebihi segala yang ada di muka bumi ini, bahkan melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Itu tidak enak banget di rumahnya cuman mendengar celaan-celaan kepada Muhammad dicela terus. Itu nggak akan tahan, ya. Dan dia nggak mau sampai durhaka kepada ibunya dengan melontarkan kata-kata kasar. Maka satu solusi jitu, seorang Abu Hurairah konsultasi sama Nabi Muhammad SAW. Beliau pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ibuku. Dia mengatakan hal-hal yang sangat tidak mengenakan tentangmu ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, doakan ibunya Abu Hurairah. Maka ketika didoakan untuk mendapatkan hidayah, Abu Hurairah pulang, ternyata mendapati sang ibunda sedang mandi, ya. Dan setelah selesai mandi baru dia bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya ilah yang di atas sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Tuhan yang di atas sana, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa senangnya Abu Hurairah, kemudian dibawanya ibunya ini menghadap Rasulullah SAW, saking bahagianya, ya. Itu berkah dari doa, ya. Berkah dari doa. Terkadang itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sudah beri dalil nggak mempan. Ini Al-Quran, ini hadis, kok bebel banget. Ini apa ini? Ya, kok nggak bisa-bisa? Ya, sudah sebulan, 2 bulan kita dakwahi, nggak bisa-bisa. Tapi ketahuilah doa kita bisa menembus hati mereka. Ya, bahkan menembus benteng-benteng, ya, lautan, menembus gunung-gunung, akhirnya sampai ke hati mereka. Perbanyak kita mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk hati para tarjah dakwah kita, siapapun yang kita cintai, ya. Yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ya. Sempatkan dalam sujud-sujud kita untuk mendoakan masyarakat kita. Ya Allah, ya, Allahumma hdihim jami'an. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka semua, ya Allah. Allahumma hdihim jami'an. Seperti itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para dai-dai yang tulus ikhlas, ya. Para dai-dai yang memiliki bekal ilmu, para dai-dai yang memiliki akhlak yang mulia, ya. Dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang penyabar dan lemah lembut. Baik. Mungkin ada sekitar 15 menit lagi untuk ada mungkin pertanyaan, Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. 1 atau 2 orang mungkin. Kalau enggak kita tutup. Bismillah. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Gimana? Waktu doa di sujud terakhir. Apa hukumnya gitu? Oh gitu. Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika sujud. Ya, ketika sujud. Itu paling dekat seorang hamba kepada Allah. Maka Abu Hurairah sang perawi hadisnya mengatakan fa'akthiru fi du'a. Maka perbanyaklah doa pada sujud tersebut. Ya. Apakah di hadis ini ada sebutkan sujud di rakaat terakhir? Tidak. Artinya apa? Semua sujud itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Karena waktu itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Kemudian apakah kita boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab? Maka ini khilaf besar di antara para sahabat. Yang amannya adalah usahakan berdoa dengan bahasa Arab, ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, doa-doa yang masyhur yang setelah diajarkan oleh Rasulullah SAW sangat banyak, Bapak Ibu.
Doa-doa Nabi yang belum kita hafal sangat banyak, ya, sangat banyak sekali, ya, banyak. Dan kita, kalau Bapak Ibu punya aplikasi Bekal Islam milik Ustadz Firanda, dan saya sarankan antum untuk download itu, ya, Bekal Islam. Di situ ada banyak sekali doa-doa yang untuk perlindungan, untuk kebaikan, doa pilihan, doa yang dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Baik. Yang tidak diperbolehkan di situ adalah ketika sujud itu membaca Al-Quran, tidak boleh. Bagaimana kalau doanya di dalam Al-Quran, Ustaz? Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan dalam Al-Quran, Ustaz, ya. Maka saya pernah menanyakan ini kepada dosen kami, ya, Ustadz Yasir, semoga Allah menjaga beliau. Maka kalau antum niatkan waktu membaca di sujud itu Rabbana atina fid dunya hasanah untuk membaca Al-Quran, maka sholat kita batal. Tapi kalau kita niatkan untuk berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu niatnya untuk berdoa, maka boleh. Ya, maka boleh. Baik. Barakallahu fiik. Itu Ibu, cukup Ibu? Baik. Ada yang lain? Baik. Baik. Apakah dengan mengharapkan pahala termasuk ke dalam kategori ikhlas? Ketika kita beramal, ya Allah, saya ingin mengerjakan ini agar dapat pahala, agar mendapatkan surgamu ya Allah. Apakah ini termasuk kategori ikhlas? Maka jawabannya iya. Justru kita dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Nabi Ibrahim juga pernah menyebutkan tentang itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan definisi ketaatan atau ibadah, ya, definisi ketakwaan itu yang disebutkan oleh Talq bin Habib, ya. Semoga Allah merahmati dan meridai beliau. Kata beliau, yang dimaksud dengan takwa adalah anta mala bi taatillah. Engkau beramal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah. Berdasarkan ilmu ketika kita beramal, tarju thawaballah. Kau mengharap pahala dari Allah. Ini, mengharap pahala dari Allah. Ya. Wa anta taruka maksiat Allah, kau tinggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas ilmu dalam meninggalkan suatu larangan itu, makhafatan yuqabillah, karena kau takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Maka salahlah pendapat orang-orang tasawuf, orang-orang sufi yang mengatakan kita itu kalau beribadah nggak boleh mengharapkan surga, nggak boleh karena takut neraka. Kita itu beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasinya cinta, mahabbah, satu itu aja. Maka ini tidak benar. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya ibadah itu dibangun dengan 3 hal. Raja, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Khauf, takut akan adab dari Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seekor burung, kata Ibnu Qayyim, sayap itu sebagai roja, sayap yang kiri sebagai khauf. Badannya ini sebagai mahabbah, cinta. Seperti itu. Orang sufi tidak pakai roja, tidak pakai khauf, badannya baru bisa terbang badan. Ya. Kalau orang-orang khawarij hanya berdasarkan khauf, takut C-nya. Ya. Terbang pakai C sayap. Orang-orang murjiah hanya mengharapkan saja roja saja, tapi tidak takut terhadap amalan adab dari Allah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka lengkap. Roja iya, khauf iya, mahabbah iya. Harap juga, takut juga, cinta kepada Allah juga. Seperti itu. Dan dalil dalam Al-Qur'annya cukup banyak, dan saya belum bisa mendatangkan hari ini karena belum ada di memori. Insyaallah lain kali. Baik. Ada yang lain? Cukup? Tidak ada? Baik, kalau cukup, sebagaimana yang disebutkan Bang Feki tadi, karena Ambo mungkin Iko yang pertama dan yang terakhir sih kok ya. Jadi Ambo pamit kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya. Kalau ternyata baik, mungkin di antara teman-teman nggak cuman bermuamalah sama Ana di tempat ini, tapi di tempat-tempat yang lain, di jalanan, ketika di Jabal Rahmah, ketika di sekolah, di kantor, dimanapun, mungkin saya banyak kesalahan-kesalahan kepada antum semuanya, baik dari ucapan maupun perbuatan atau sikap, mimik wajah atau apapun itu. Maka
saya dari hati yang terdalam meminta maaf kepada antum semua agar kita tidak ada masalah lagi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di persidangannya nanti, ya. Adapun di antara teman-teman sekalian kalau ada salah, ambo yakin tidak ada yang salah ke ambo. Tapi kalau ada, ambo maafkan semuanya, ya. Hari ini dan sampai kapanpun sudah saya maafkan ketika kalian nanti ternyata berbuat salah kepada Anda. Sudah saya maafkan semuanya, insyaallah. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari syaitan. Wasiat terakhir saya, semangat belajar, semangat berthalabul ilmi, karena itu kunci dari segala kebaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.